Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami, masih dalam program Balai Sawala SMTV, tentunya masih bersama Direktur Kampung Makmur, Pak Henry, dan juga Pak Haji Didi, anggota Komisi 2 dari DPRD Kabupaten Sumedang, masih membahas mengenai penjualan saham dalam bentuk simpanan atau portable dari PT Kampung Makmur Perseroda. Nah, tadi sedikit sebelum jeda, apa yang harus diyakinkan nih oleh Kampung Makmur juga kepada warga masyarakat Sumedang khususnya ataupun umumnya, mungkin kepada Anda seluruhnya yang saat ini sedang menonton yang berminat ingin membeli saham dalam bentuk portable atau simpanan ke PT Kampung Makmur Perseroda, baik perseorangan maupun badan usaha, silahkan. Mau bergabung bersama dengan kami juga bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Mungkin ke Pak Henry langsung menanggapi sedikit tadi yang dijelaskan nih oleh Pak Dewan, nih, seperti apa? Baik, makasih David yang dijelaskan oleh Pak Didi ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini modal dasar Kampung Makmur ini 100 miliar. 100 miliar. Setelah modal dasar itu ada kewajiban modal disetorkan. Tadi Pak Haji juga sudah menyampaikan menurut Undang-Undang Nomor 40 2007 untuk perusahaan perseroan terbatas minimum modal disetorkan itu 25% dari modal dasar. Berarti 25 miliar. 25 miliar. Nah, 25 miliar inilah yang harus disetorkan oleh pemilik saham. Pada saat anggaran dasar kita dirikan, pemilik saham Kampung Makmur ini sekarang ini ada dua, David. Satu Pemkab Sumedang, yang kedua saya sendiri sebagai direktur. Ya, betul. Mungkin bisa dibilang sebagai pendiri juga gitu. Nah, secara nominal saham yang telah disetorkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang sekitar 37 miliar sekian ya Pak Haji ya. 37 miliar sekian. Kemudian dari direktur itu senilai 250 juta rupiah. Itu. Nah, apabila dikonversikan itu kan berarti setara 37 sekian persen saham saya dan modal disetor saya dan modal disetor Pemkab Sumedang diakumulasikan menjadi 37 sampai 38% dari kewajiban minimum 25% tadi. Ya. Nah, ketika kita akan melakukan penjualan saham, yang dilihat itu nanti modal yang disetorkan atau modal yang disetorkan oleh pemilik saham baru itu tidak dilihat dari nilai par value atau pada saat pendirian. Jadi sekarang ini dari modal dasar 100 miliar itu jumlah saham yang ada sebanyak 1 juta lembar. 1 juta lembar saham. Ya, dari 100 miliar itu 1 juta lembar. Sehingga harga per lembar saham pada saat akta pendirian itu 100.000 rupiah per lembar. Ya, karena kan 100 miliar dibagi 1 juta lembar sehingga per lembarnya 100.000 rupiah. Ini adalah harga par value pada saat pendirian oleh pendiri itu. Nah, kemudian ini kan sudah berjalan nih. Sudah berjalan perseroan, kemudian juga ada perencanaan bisnis, ada prospektus, prospek bisnis. Ini ada nilainya. Ada nilainya. Ada nilai proyeksi profitability nanti bagi perseroan sekitar berapa sih? Kalau di istilah ekonomi itu ada istilahnya net present value. Jadi net present value itu hitungan proyeksi profitability beberapa tahun ke depan, kita simulasikan sekitar 10 tahun ke depan, kita tarik nilainya sekarang setara berapa sih atau ekuivalen berapa sih nilai saham per lembarnya gitu. Nah, setelah kita lakukan kajian analisis, ternyata dari 100.000 rupiah per lembar itu pada saat pendirian dengan adanya prospek bisnis sekitar 14 project gitu ya, itu kemungkinan akan nilai sahamnya menjadi 250.000 sampai 300.000 per lembarnya. Per lembar. Itu dari hasil kajian net present value. Karena net present value sekitar 2,6 kalinya nanti long term dalam hal 10 tahun ke depan gitu. Maka dari itu kita menjual saham minimum di sekitar 250.000 rupiah. Ketika nanti ada satu investor, katakanlah satu investor saja membeli, harga 250.000 rupiah per lembarnya. Minimum pembeliannya satu lot
itu 500 lembar 500 teh. lembar. Berarti sekitar sekitar 125 125 juta, ya ya. gitu. 125 juta secara uangnya. Ketika masuk ke perusahaan, 125 juta ini bukan dibagi per lembarnya 100.000 rupiah pada saat yang pertama tadi. Oh, tapi jadi 250.000 itu ya? Ya, harganya ekuivalennya tadi 250.000, sehingga jumlah persentase kepemilikan lembar sahamnya sedikit terdilusi. Nah, maka dari itu, kita kan perseroan ini dengan tadi 1 juta lembar saham yang dimiliki, akan kita keluarkan sebanyak 227.500 lembar dulu teh tahap pertama nih. 227.000 lembar dulu. Nah, kalau dikalikan katakanlah semuanya 250.000, itu kan bisa lebih dari lebih dari yang kita harapkan. Nah, ketika dikonversikan, nanti proyeksinya itu karena pemerintah Kabupaten Sumedang tidak akan membeli saham baru lagi setelah penyertaan modal kemarin, maka otomatis kepemilikan saham Pemkab Sumedang akan terdilusi. Yang semula tadi saham saya ini sekitar saham saya ini sekitar 10%-an, sahamnya Pemkab Sumedang 90%, yang tadi 250 juta sama 30 sekian. Nah, karena yang saya akan dilepas juga nanti pada saat penjualan saham, sehingga nanti itu ada 2 pemilik saham, yaitu Pemkab Sumedang dan juga investor, nanti tergantung berapa orang gitu ya. Proyeksi kita kepemilikan saham Pemkab Sumedang yang tadinya 90%, maka terdilusi sekitar menjadi 62%-an. Yang 38%-nya itu milik nanti investor gitu. Nah, jadi seperti itu teh perhitungannya, bukan berarti si pemilik ini membeli saham harganya sama dengan pada saat awal pendiri yang pendirian. 100.000 itu, karena ada net present value-nya tadi. Nah, ini Gitu. ke Pak Haji langsung ditanggapi nih Pak Haji, ternyata ada kenaikan karena melihat nanti pertama dari banyaknya proyek strategis, kemudian dilihat dari segi 10 tahun ke depan, ini harga sahamnya naik nih. Dari DPRD sendiri menyikapinya bagaimana nih Pak Haji? Saya kira pihak ketiga, masyarakat, publik, investor, itu akan menilai kinerja perusahaan dulu. Tadi, yang dicari hari ini oleh direktur dan reng-rengan direksi adalah para pemilik modal yang ditawari untuk membeli saham preference. Beda saham preference-nya. Nanti haknya juga beda. Tadi ceritanya bisa saja satu orang juga bisa itu butuhnya sekarang berapa, tapi tidak boleh melebihi penyertaan modalnya Pemda. Jadi kalau milik Pemda itu sudah di equivalence yang tadinya 370 lah, sebutkanlah 370.000 ya gitu. 370.000 yang nilainya 100.000. Kalau hari ini 250.000 kan gitu. Kalau hari ini 250.000 berarti sudah hampir 70 juta, 70 miliaran kan gitu. Sudah hampir 70 miliaran. Pihak ketiga itu tidak boleh lebih dari 70 miliar atau tidak boleh lebih dari 60 miliar. Artinya tidak boleh melebihi dananya Pemda. Yang jadi masalah adalah hitungan-hitungan tadi baru sepihak kan gitu. Dari baru dari pihak direksi PT Kampung Makmur. Mereka yang akan beli saham itu harus menghitung juga. Harus menghitung juga. Katakan gini. Kalau saja Bung Henry hari ini sudah punya 250 lembar berarti kan? 2.500 lembar. 2.500 lembar kan gitu. Sekarang mau dilepas 1.000 dengan harga per lembar itu 250.000 kan gitu. Berarti berapa ya? 2,5 miliar kan kalau dilepas 1.000 aja? Iya, kalau 1.000. Kalau 1.000 dilepas itu. Misal kalau 1.000 ya, dikali 250 kan gitu, betul. 2,5 miliar. 250 juta. Tapi
Ya artinya modal pokoknya udah kembali. Iya. Bung Henry punya Oh iya, 250 juta, betul. kan Iya, keuntungannya. betul. Keuntungannya itu hitungan sendiri. Hitungan sendiri. Hitungan pihak lain yang akan membeli akan melihat dari segi produk. Produknya apa? Prospeknya seperti apa? Oke lah bicara yang cerita membangun tenaga listrik. Ya, proyek yang strategisnya tadi, ya, KEK Jati Gede, ini adalah PLTA. berarti kewajiban pihak direksi untuk meyakinkan para pemilik modal itu tertarik untuk membeli saham-saham preference yang saya cenderung mengatakan mereka-mereka itu adalah calon investor kan gitu. Iya. Calon investor yang ditawari punya modal yang ditawari untuk menjadi investor kan gitu. Oleh Untuk karena mengembangkan itu, usaha tadi ya. Untuk mengembangkan usaha tadi. Saya malah gini, memberi pemikiran saya, Bung Henry tadi demikian banyak yang dijelaskan. Dari awal saya ngomong ke Bupati, kalau terlalu banyak sektor, sebetulnya itu harus holding. Bupati jawabnya itu, memang diarahkan ujung-ujungnya akan holding. Saya tanya lagi, kalau holding ini berarti harus ada anak perusahaan, subsidiary company. Jadi kalau PT Kampung Makmur ini sebagai holding company-nya, subsidiarnya ada apa, anak perusahaannya. Kan gitu. Nah ini terbalik dengan BUMN yang digabung menjadi sebuah holding company. Nah sementara sekarang bikin holdingnya dulu, anak-anak perusahaannya belum ada. Oleh karena itu saya cenderung cara berpikirnya gini, core bisnis yang akan dituju hari ini berapa? 2, 3, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, tenaganya juga Bung Henry cuma segitu-gitunya. Profesinya juga, profesi menanganinya, Bung Henry juga tidak punya keahlian di dunia perlistrikan. Berarti kan ini kan memang luar biasa nih, ada 14 proyek strategis nih Pak Dewan yang ditawarkan oleh Kampung Makmur. Ini kalau tadi melihat dari core bisnisnya yang menjadi prioritas, skala prioritas ini karena PLTA Wado nih kalau dilihat 192 miliar yang luar biasa. Nih yang jadi prioritas sekali dari Kampung Makmur nih apa nih yang tujuannya mungkin ya Pak Haji, karena kalau 14 ini terlalu kalau yang menjadi fokus paling utama yang diunggulkan nih, terutama yang akan ditawarkan ke publik nih seperti apa? Baik, David sama Pak Haji ya. Sebelum ke situ tadi dulu nih sebelumnya sama yang Pak Haji itu bahwa bagaimana nih ini kan angka 250.000 sampai 300 itu versinya manajemen dari kita, dari pihak investor belum tentu. Oleh karena itu kita sudah berkomitmen dari manajemen untuk bisa melakukan proses penjualan saham ini secara transparan, akuntabel dan profesional. Tahapan-tahapan itu sudah jelas dari mulai kita sosialisasi, karena saya sudah membentuk SK Panitia Pelaksana ya, jadi ini kita betul-betul secara profesional. Setelah sosialisasi ini, nanti ketika ada calon investor yang berminat dan ingin mendalami lebih, mengeksplorasi lagi, bagaimana sih kevaliditasan si proyek yang ditawarkan sehingga bisa kok jadi 250.000 rupiah segala macam, itu kita ada sesi untuk due diligence, saling cross check pertama dari segi legalitasnya dulu bener enggak segala macam, kemudian dari segi kepastian hukumnya, baru dari analisis investasi dari segi ekonominya, nilai bisnisnya. Yaitu kita siapkan sesi untuk diskusi lebih dalam lagi, David, sehingga lebih meyakinkan lagi si calon investor, oh ya benar yang disampaikan. Sama kita sudah menyiapkan semacam prospektus. Jadi kalau di perusahaan BUMN ataupun BUMD yang lain, itu ketika akan melakukan penjualan saham, pasti mereka menyiapkan prospektus yang di dalamnya berisi detail kajian analisis dari semua sisi, baik ekonomi, sosial, kemudian juga yang lain-lainnya, sehingga tidak ada lagi misinformasi dari calon investor ketika menanamkan sahamnya. Karena walau bagaimanapun investasi di instrumen saham itu
kalau dari analisis investasi ya, yang paling memang beresiko. Kalau dari segi karena saya perbankan ya, dari yang paling tidak beresiko itu kan nyimpen di deposito. Iya, aman ya, aman ya. kan deposito, tapi kan marginnya kecil dan itu jangka waktunya mungkin sekitar 1 tahun paling lama. Ya ada naik lagi yang lebih besar lagi adalah reksadana. Reksadana itu gabungan antara tabungan dengan asuransi dan sebagainya. Gitu, saham juga ada di situ. Itu long term juga, tapi nilai hasilnya lebih tinggi lagi gitu. Nah yang paling tinggi memang di saham. Ini di saham ini lebih tinggi investasinya, makanya perlu betul-betul kajian analisis investasi yang komprehensif dari segi investornya gitu. Karena dari segi ini tidak ada jaminan seperti layaknya kita nyimpen deposito. Iya, gitu. lebih ke spekulatif ya. Yes, gitu. Apalagi kita kampung makmur memang dari segi past performance tadi kan Pak Haji melihat ya dari calon investor harus melihat kinerjanya dulu. Kita kan baru 1 tahun jalan. Yeah. Sedangkan biasanya dalam hal analisis investasi itu at least 3 tahun ke belakang harus dilihat. Nah, soalnya kita baru berdiri. Yang bisa kita tawarkan ini seperti ini perusahaan kita dari rencana-rencana bisnis, bagaimana caranya tanggung jawab khususnya saya sebagai direksi untuk bisa merealisasikan apa yang kita rencanakan. Namun demikian kita dalam menjangka waktu dekat ini butuh betul-betul permodalan. Kalau tanpa itu kita tidak bisa akan bergerak dengan permodalan yang ada. Jadi istilah kita kalau bisnis take it or leave it. Dari semua momentum-momentum proyek strategis ini kan tidak bisa menunggu. Tol jalan tanpa kita silakan gitu. Itu juga jalan gitu. Nah, ini saya tidak mau kehilangan momentum, maka ada inisiasi ini. Yang kedua tadi terkait dengan core bisnisnya. Dari berdasarkan Perda itu kan kurang lebih sekitar 10 ya kalau ya sektor itu 11 ya. Kami manajemen sudah menentukan priority sektor kita ini di 3. 3. 1 di sektor agribisnis. Agribisnis. Ya, karena memang program Pak Bupati untuk ketahanan pangan dan energi ini di agribisnis. Kemudian yang kedua di pariwisata. Dan yang ketiga di energi. Karena ini PLTA Waru ini sudah dekat untuk jalan gitu ya. Nah, dari 3 core business inilah kita harus bisa mengkristalisasi sektor-sektor yang lainnya sebagai side income kita gitu. Nah, tadi terkait bagaimana usulan dari Pak Dewan ke Pak Bupati untuk yang membuat anak perusahaan, ini sudah kita rencanakan jangka panjang. Karena secara aturan dari PP 54 2017 dan juga Permendagri 118 tahun 2018, syarat sebuah BUMD memiliki anak perusahaan itu harus sudah berjalan operasional minimum 3 tahun. Harus 3 tahun. Jadi secara undang-undang kami belum memungkinkan untuk saat ini dibentuk anak perusahaan. Oleh karena itu, dari manajemen kami memberikan alternatif bahwa unit-unit usaha di multisektor ini kita jadikan SBU dulu, unit-unit usaha dulu. Nanti kita regenerasi, kita create sedemikian rupa menanti 3 tahun ke depan mana unit bisnis yang memang profitable, yang bisa sustain menjalankan bisnisnya, itu kita yang akan bentuk nanti anak perusahaan. Sehingga nanti ke depan Kampung Makmurnya sendiri bisa jadi super holdingnya. Oh gitu, iya, jadi ada perkembangan terlebih dahulu yang akan dianalisis selama 3 tahun ke depan. Karena PT Kampung Makmur Perseroda ini baru berjalan 1 tahun dan untuk prioritas dari proyek dari PT Kampung Makmur Perseroda itu dari sektor agribisnis, pariwisata dan juga sektor energi. Salah satunya itu PLTA Wado yang akan garap nanti. Nah, sesaat lagi pemirsa SMTV silahkan yang mau bergabung bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811 247 378. Dan untuk Anda yang berminat nih, seperti apa ketentuan untuk para penanam saham nih yang sudah disusun mungkin tadi aturannya oleh Direksi PT Kampung Makmur. Sesaat lagi akan kita bahas, jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV, Eces Bisa.